Dari rasa sakit hati, rasa sedih itu aku jadikan motivasi untuk aku belajar bahasa ya teman-teman, dan aku yakinin kepada hati aku kalau aku bakalan bisa bahasa gitu kan. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama aku di Nana Channel. Sesuai judulnya teman-teman, kali ini kita tidak akan belajar bahasa, tapi kali ini aku akan membahas tentang pengalaman aku saat berangkat pertama kali ke Taiwan ya. Di sini aku sebenarnya pengen ngasih tahu tips-tipsnya ya, tapi aku nggak tahu caranya bagaimana karena aku itu kan bukan guru ya. Bukan guru, jadi aku nggak tahu ngasih taunya tipsnya dari mana. Tapi di video kali ini aku pengen cerita sekalian curhat aja ya. Semoga video yang aku bikin ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya juga untuk belajar bahasa Hokkien lebih semangat lagi. Nah dulu itu waktu aku tahun 2008 ya, aku pertama kalinya menjadi TKW. Aku dulu berangkat melalui PJTKI di daerah Jakarta dan aku belajar bahasa Mandarin selama 2,5 bulan di dalam PT. Aku sama sekali nggak pernah tahu bahasa Hokkien ya, karena yang aku tahu di Taiwan itu bahasanya Mandarin. Sedikit menguasai bahasa Mandarin, kosakata yang diajarkan di PT tersebut. Nah, setelah itu aku tuh terbang ke Taiwan pertama kalinya. Aku langsung dibawa ke rumah agensi. Nah, di rumah agensi itu aku kan ketemu sama Lose ya, guru bahasa penerjemah gitu ya. Waktu itu di satu ruangan kantor itu kan banyak orang-orang Taiwan, entah orang Indonesia, aku juga nggak begitu paham ya. Waktu itu Lose-nya itu tanya sama aku, nanyain kalau bahasa Indonesianya itu, kamu katanya datang ke Taiwan untuk yang keberapa kali lah. Di situ kan aku ngeblank ya, nggak bisa jawab ya teman-teman. Dan pada akhirnya Lose itu marah sama aku dan dia mengatakan kalimat bodoh sama aku. Dan dari situ aku tuh merasa sedih ya, sakit hati lah ya. Aku kan non gitu kan, aku nggak tahu apa-apa, kok tiba-tiba aku diomongin seperti itu gitu kan. Nah tapi dari rasa sakit hati, rasa sedih itu aku jadikan motivasi untuk aku belajar bahasa ya teman-teman, dan aku yakinin kepada hati aku kalau aku bakalan bisa bahasa gitu kan, supaya aku tidak dikatain bodoh lagi seperti itu. Nah karena ucapan Lose itu, alhamdulillah kata majikan aku tuh selama 3 bulan kerja sama dia itu aku udah bisa memahami apa yang mereka suruh, apa yang mereka bicarakan. Tapi untuk komunikasi ngobrol aku itu belum bisa, katanya itu aku selama 3 bulan aku udah oke lah, kata majikan aku ya. Pas gitu selang beberapa 6 bulan ya, pas aku mau medical pertama ya, Lose itu sama agensi datang ke rumah majikan. Dan pada saat itu aku alhamdulillah ketika 6 bulan itu aku udah bisa ngobrol ya teman-teman. Aku juga nggak tahu itu aku tiba-tiba bisa ngobrol dan bisa memahami aku pun nggak ngeh kalau aku bisa secepat itu menguasai bahasa Hokkien. Aku taunya itu dibilang sama majikan. Ketika agensi sama Lose itu menjemput aku untuk pergi medical, majikan sama agensi itu kan ngobrol pakai bahasa Hokkien, dan tiba-tiba aku tuh nyeletuk gitu ya, menyahuti obrolan mereka. Nah si Lose-nya itu dia melihat aku gitu, kok kamu katanya ngerti yang mereka omongin? Iya alhamdulillah, kata aku bisa, dan aku udah ngerti gitu kan. Dan seperti itu Lose-nya langsung diem. Nah untuk Lose-nya aku ucapin terima kasih ya, siapapun Lose, aku juga lupa namanya siapa dan wajahnya juga pun aku juga udah lupa, itu lama banget ya teman-teman. Aku ucapin karena omongannya Lose aku bisa seperti sekarang, aku bisa menguasai bahasa dan bisa berbagi bahasa bersama teman-teman yang di sosial media lainnya. Nah lanjutnya itu cara belajar aku itu dulu secara otodidak ya teman-teman. Aku berusaha sendiri belajar itu karena gimana ya, karena nggak ada HP, nggak ada sosial media juga ya. Jadi setiap hari aku tuh bawa buku sama pulpen. Jadi yang aku utamain itu adalah mengenal kosakata dulu, kosakata dan memahaminya ya teman-teman. Jadi bukan cuma hafalan mati. Jadi setiap hari aku dengerin pekerjaan
kata-kata, kosakata, pekerjaan ya. Aku nggak peduli sama omongan-omongan yang gibahan ataupun amarah-amarah nenek, karena nenekku dulu yang dijaga itu emang termasuk salah satu orang yang berbicara kasar juga ya teman-teman. Karena berbicara kasar karena gimana ya, mungkin karena emang udah sifatnya seperti itu ya teman-teman. Jadi aku tidak peduliin kalau mau dia marah apa, yang penting aku fokus untuk bisa bahasa keseharian seperti itu ya. Nah, setiap aku dengar ataupun itu aku tulis di buku. Nah, kalau ketemu sama orang Indonesia, aku tanya ini tuh artinya apa ya? Terus kalau mau masak itu ngomongnya gimana ya? Terus kalau mau ini tuh ngomongnya gimana ya? Kosakatanya gimana ya? Jadi aku pahami satu-satunya ya teman-teman. Jadi setelah itu, setelah aku memiliki kosakata dan memahami isi kosakata itu artinya apa, aku coba-coba membuat kalimat. Aku membuat kalimat ditulis ya, karena istilahnya aku kalau cuman diinget di otak itu mudah lupa. Jadi aku tulis setiap malam itu, kalau habis kerja itu istirahat aku nulis. Dan nulis itu kalau aku ada yang nggak tahu ya, aku coba besoknya itu kalau ketemu sama teman tanyain. Kalau mau nanya nenek sudah makan belum, mau makan tidak, mau mandi tidak, itu tuh gimana ya. Jadi aku tempel-tempelin gitu kan, aku sambung-sambungin satu-satu kosakatanya. Setelah kalimat itu udah jadi gitu, dalam sehari itu aku udah jadi ya kalimat. Terus aku besoknya itu aku praktekin sama nenek ya, sama nenek dulu itu aku jaganya nenek. Dan nenek aku itu orang Hakka aslinya ya, cuman berhubung tinggalnya di lingkungan orang Hokkien, jadi lebih keseringannya menggunakan bahasa Hokkien. Tapi kami kalau di dalam rumah itu menggunakan bahasa Hakka. Nah seperti itu. Jadi setelah kalimatnya jadi, aku tuh pagi-pagi itu iseng-iseng tanya sama nenek, Ama, libe kilai bo, Ama kamu mau bangun tidak, libe cia xiami. Jadi lidahnya itu biar lemes gitu ya teman-teman. Ya aku juga pernah ngucapin kalimatnya yang kurang pas, yang nadanya kurang enak ya. Aku anggap itu guyonan aja ya, lagi bercanda gitu, lagi ngasih lelucon gitu lah ya. Karena kalau kita memahami kosakata dan kalimat tapi kita tidak mempraktekannya, itu sama aja dengan bohong menurut aku ya. Jadi setelah tahu kosakata dan kalimatnya, kalian juga harus mempraktekannya. Nggak apa-apa pertama-tama ngomongnya salah juga, nanti lama-kelamaan pasti akan bisa. Nah, untuk saran dari aku untuk teman-teman yang lagi belajar bahasa Hokkien ya, jangan fokus sama tulisan, karena tulisan itu pasti berbeda-beda. Teman-teman fokusin sama suara yang kalian dengar. Teman-teman dengar suara ini ciapeng ini seperti apa, teman-teman tulis aja di buku sesuai dengan tulisan yang teman-teman dengar. Yang penting teman-teman dengar itu benar, dipraktekin ke nenek itu benar, neneknya itu paham, ya udah teman-teman pakai yang itu seperti itu. Jadi jangan terfokus sama tulisan orang ya, karena tulisan itu terkadang beda-beda ya teman-teman. Jadi fokus sama suara yang teman-teman dengar aja gitu kalau untuk belajar, dan tulis sesuai dengan tulisan tangan teman-teman sendiri. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah selanjutnya ya untuk menambah kosakata ataupun menambah kalimat di sekarang itu kan banyak ya sosial media itu, teman-teman bisa tanya ke orang-orang, ataupun pas lihat televisi teman-teman bisa nonton televisi nomor 29 ataupun nomor 5 ya, di situ bahasa Hokkien semua ya teman-teman sinetronnya. Kalian tulis tanya sama teman-temannya. Nah tapi saran dari aku juga, teman-teman itu kalau nanya sama orang itu jangan cuman sekedar nanya dibikin kalimat terus praktekin, tapi kalian juga harus memahami satu-satunya gitu. Kalau kalian belum paham, kalian bisa tanya sama orang itu yang ngajarin, yang membuat kalimat buat kalian ya, ini tuh kosakatanya apa, artinya apa, jadi satu-satu, jadi biar teman-teman itu memahami ya teman-teman. Nah satu lagi, ini yang banyak banget ya teman-teman sosial media aku yang ngirimin video-video saat pasiennya marah ataupun saat pasiennya ngobrol sama majikan. Sering banyak yang ngirimin video-video itu sama aku supaya ditranslatein ke bahasa Indonesia, dan di sini aku mohon maaf ya, aku nggak bisa mentranslatein percakapan seperti itu di sini.
Aku cuman berbagi bahasa untuk soal pekerjaan aja ya teman-teman. Jadi menurut aku teman-teman yang baru datang ke Taiwan ataupun baru belajar bahasa Hokkien, teman-teman lebih fokuskan saja sama bahasa pekerjaan, jangan urusin dulu bahasa yang lain-lainnya ya teman-teman. Karena apa? Supaya tidak menjauhi dari rasa sakit hati ya teman-teman. Kalau teman-teman udah bisa, udah menguasai kosakata pekerjaan, teman-teman bisa, itu gampang untuk mengerti bahasa-bahasa seperti itu tuh gampang karena di televisi juga banyak. Terus kata-kata yang seperti itu tuh pasti sering kita dengar juga ya. Jadi untuk yang lagi belajar, fokus sama kosakata yang penting-pentingnya aja ya teman-teman. Seperti itu saran dari aku ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu untuk mempraktekannya itu teman-teman lebih percaya diri aja ya untuk mempraktekkan pengucapan bahasa Hokkien. Nah, kenapa aku bisa ngomong seperti ini? Karena dulu itu aku juga nggak langsung memiliki pasien yang ini ya teman-teman. Pasien yang aku jaga itu ya macam-macam. Ada yang galak, ada yang rewel, ada yang semaunya sendiri dan lain sebagainya. Itu tuh banyak bervariasi ya teman-teman. Jadi saran dari aku yang baru belajar bahasa Hokkien, tetap semangat aja, perbanyak lagi rasa sabarnya ya teman-teman. Karena mungkin mereka memarahi kita itu karena kitanya itu nggak ngerti. Jadi gimana sih ya kalau orang nyuruh kitanya nggak ngerti, pasti kan ada rasa kesel ya, apalagi mereka itu merasa yang menggaji kita. Dan mereka nyuruh pekerjaan apa, inginnya seperti ini, ingin seperti itu, tapi kita nggak ngerti, pasti itu ada rasa jengkel. Nah, untuk teman-teman yang sering ngomong gibahan seperti itu, udah please ya, udah jangan dulu ngurusin pergibahan seperti pergibahan yang yang bikin kalian pusing pengen tahu itu artinya apa. Jangan ya, please ya, karena itu bakal merusak hati, bakal bikin mood kerja itu hilang ya teman-teman, mood belajar itu juga hilang. Jadi lebih fokus ke pekerjaan aja dulu. Intinya gini aja, jangankan mereka majikan ya, sebagai majikan pasti ingin dong ngegibahin pembantunya, mau baiknya ataupun buruknya. Kita juga sama seperti halnya mereka, kita seorang pembantu pun kadang pingin ya ngegibahin majikan kita, nenek yang kita jaga atau kakek yang kita jaga, sama teman-teman kita ataupun saudara kita. Jadi intinya yang penting sama-sama mengoreksi diri aja ya. Semangat selalu, dan cukup sekian tips dari aku. Mohon maaf jika ada ucapan ataupun saran yang aku ucapin ini yang gak enak sama hati teman-teman semuanya. Dan assalamualaikum, semangat selalu, bye bye.